Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Satya Dharma From Small to Big bersama dengan narasumber spesial kita kali ini yaitu Ibu Novi Budiasni dari dosen setia Satya Dharma. Oke Bu, sekarang kita mau bincang-bincang nih mengenai dosen dan juga mahasiswa. Dari Ibu dulu deh, dari dosen, pengalaman pertama kali menjadi seorang dosen dan kenapa memilih setia Satya Dharma? Gini aja deh ya, Ibu ceritain dari awal prosesnya bagaimana. Waktu itu Ibu lulus S1 ya, dari lulus S1. Lulus S1 Ibu 2015, bulan Maret. Itu ingat banget Ibu. Setelah itu Ibu memutuskan untuk kuliah S2. Tapi satu yang jadi bahan pertimbangan Ibu waktu itu, bagaimana Ibu punya kekhawatiran juga ya deh. Kalau sudah sarjana tapi belum punya pengalaman kerja. Bener banget Bu. Jadi Ibu waktu itu memutuskan untuk kuliah S2 sambil kerja. Dan kebetulan Ibu ketemu nih satu kampus pasca sarjana yang memang jadwal kuliahnya agak fleksibel, cuma dalam seminggu 3 hari. 3 hari. Ya, Ibu milih Kamis Jumat Sabtu. Kamis Jumat Sabtu dan tidak berselang lama Ibu dapat kerja dan itu di kampus juga. Kampus juga, cuman posisinya waktu itu Ibu staf accounting. Sesuai sama jurusan S1 ya Bu? Iya, S1 akuntansi Ibu dulu. Dan staf accounting, terus Ibu ada teman terdekat Ibu nih, informasiin bahwa ada salah satu perguruan tinggi di Singaraja yaitu STI ini. Ada bukaan gitu untuk penerimaan dosen. Ibu coba-coba. Akhirnya berjodoh sama Steve. Ya, berjodoh sama Steve. Padahal nih, ketika Ibu menjadi seorang mahasiswa ya Dev, Ibu belum pernah kepikiran tuh untuk menjadi dosen. Ya. Palingan waktu itu Ibu cuma standar aja lah cita-citanya itu udah pegawai kantoran, yang basicnya akuntansi. Tahu-taunya di setia Ibu. Tahu-taunya jodohnya sama setia, jadi dosen jauh dari apa yang dulu pernah terpikir Bu ya. Soalnya waktu Ibu jadi mahasiswa itu ketika Ibu seorang mahasiswa melihat dosen, di pikiran Ibu waktu itu dosen itu harus tahu segalanya deh. Soalnya harus pinter ngomong, bawasannya luas, itu yang mengerti karakter mahasiswa juga Bu ya. Ya pas waktu tamat itu Ibu coba-coba memberanikan diri, ternyata nyaman sampai sekarang. Tidak yang seperti Ibu pikirkan ternyata. Sejauh ini yang Ibu ketemukan itu, seorang dosen itu bukannya menggurui mahasiswa, tapi kita lebih kepada menjadi partnernya mahasiswa, menjadi fasilitatornya mahasiswa. Biar lebih akrab gitu Bu ya. Jadi mahasiswa tuh nggak enggan sama dosen, jadi mau sharing juga it's okay, nyambung gitu ya. Kita sama-sama belajar gitu. Iya benar banget. Yang Ibu dapatkan menjadi dosen seorang dosen setia gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses menjadi lebih baik lagi gitu yang Ibu temuin. Tapi kan kadang jadi dosen itu punya tantangan tersendiri Bu ya, apalagi kan mahasiswa itu karakternya beda-beda. Kira-kira hal unik apa sih tantangan yang mungkin dari dulu sampai sekarang tuh masih ada kenangannya gitu menghadapi mahasiswa? Kunci yang Ibu pegang sampai saat ini ketika menjadi seorang dosen itu tegas dan adil. Kadang-kadang kan ada mahasiswa itu, apalagi di tengah-tengah waktu ini kan pelajaran sempat online ya deh. Iya benar banget. Online, ya. Kita online, kita menggunakan Zoom. Apalagi Zoom. Jadi Ibu memutuskan ketika Ibu ngajar pakai Zoom itu semua on cam. Biar kelihatan Bu ya. Biar kelihatan aktif. Biar mereka memang benar fokus itu. Kalau misalnya tidak on cam ya Ibu tidak anggap tidak hadir waktu itu. Bener banget. Karena sempat ada pengalaman gini deh. Ibu ngajar waktu itu
Ibu kasih toleransi lah. Off cam ya. Ketika absensi, Ibu suruh on cam. Tahu-taunya dia malah nongkrong sama teman-temannya deh. Jadinya nggak Agak nyesek gitu, iya, agak nyesek. Dan Ibu satu sisi kasihan sama mahasiswa yang seken-seken, yang benar-benar yang serius mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Sedangkan ada salah satu mahasiswa yang nggak serius gitu deh. Bener banget sih, kadang-kadang kayak jadi dosen itu serba salah Bu ya. Yang satunya kita harus tetap mengayomi, tapi kita juga merasa agak sedikit kesel ya, karena udah spend waktu tapi apa yang kita bicarakan belum tersampaikan dengan benar. Maksudnya kita berusaha yang terbaik gitu. Tahu-taunya seperti itu. Jadi semenjak itu Ibu putuskan harus on cam dari awal sampai akhir. Kalau tidak on cam, Ibu anggap tidak hadir gitu. Iya sih, salah satu trik biar kita juga tahu Bu ya. Kasihan mahasiswa yang memang serius gitu deh, terkontaminasi oleh yang kurang disiplin gitu. Kadang-kadang juga kita mungkin mahasiswa juga ngerasain boring kali ya kalau kuliahnya online terus, tapi syukur-syukur sekarang udah kembali lagi offline. Sebenarnya kalau masalah kuliah online boring itu bisa diatasi menurut Ibu deh. Sesekali Ibu tidak hanya memakai Zoom, tapi juga Ibu pakai Google Classroom. Google Classroom di sanalah Ibu sisipin bagaimana mahasiswa bisa nonton video melalui YouTube, kemudian ditelaah. Habis itu telaahannya itu disisipkan di komentar, seperti itu caranya Ibu. Kalau dari segi online mungkin tantangannya cukup berat ya Bu ya, karena kita nggak bisa memantau secara langsung. Kalau misalnya pada saat ngajar offline itu ada nggak sih Bu? Kayak misalnya, biasanya ya macam-macam, memang orang satu kelas ya Dev ya. Mahasiswa ada memang yang karakternya memang senang banget belajar, pinter, orangnya aktif. Ada satu dia bisa loh Dev, tapi nggak mau menonjolkan diri, itu ada. Agak malu-malu ya. Kita tahu kok dia apalagi dia diam, saat ditanya ngerti, dia paham sebenarnya. Ada memang juga yang acuh tak acuh gitu, pasti kebanyakan yang gitu-gitu di belakang lah duduk. Di belakang nyari posisi duduk, di belakang terus bikin keributan, ribut, nyeletuk-nyeletuk, ada beberapa. Tapi yang kayak gitu Ibu kasih dia kesempatan untuk bertanya. Apakah kurang mengerti di bagian mana yang kurang dipahami? Maksudnya Ibu itu biar semuanya paham, setidaknya hal yang mendasar dari materi yang Ibu sampaikan saat itu. Iya, setidaknya judulnya aja tahu ya. Iya, setidaknya tingkat pemahaman seseorang itu kan beda-beda. Setidaknya hal yang paling mendasar itu dipahami. Pencapaian. Iya, benar banget teman-teman. Jadi kadang jadi mahasiswa tuh harus belajar juga ya. Pertama belajar mendengarkan udah pasti. Terus yang kedua, meskipun kita belum paham, setidaknya kita tahu apa yang dibicarakan gitu teman-teman. Disampaikan. Terus yang kedua nih Bu, kadang-kadang jadi mahasiswa, khususnya saya nih, kan kalau misalnya mau bekerja itu tentu berbeda banget sama di perkuliahan. Dari Ibu nih mungkin saran-saran buat teman-teman juga, apa sih yang harusnya kita fokusin? Apakah kita harus lebih fokus untuk mengejar nilai IPK gitu kan? Atau kita harus lebih fokus ke bagian organisasi dari kampus itu sendiri, misalnya BEM, HMJ. Iya, kebetulan Devi, Ibu ini kan bagian kemahasiswaan ya. Oh iya, benar banget. Iya, ditugaskan bagian kemahasiswaan yang bertugas tentang menaungi BEM dan juga beasiswa, organisasi UKM dan lain sebagainya. Jadi kenapa itu sangat penting Devi, organisasi? Karena kalau kita belajar di kelas saja berkaitan mengejar nilai IPK, itu pandangan Ibu itu hard skill ya. Kalau soft skill kita bisa dapatkan dari berorganisasi, bagaimana seorang mahasiswa itu memacu dari
semangat kepemimpinannya, cara berkomunikasinya, leadership. Bagaimana caranya berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nanti ketika kita terjun ke dunia kerja, terjun di lingkungan masyarakat, kita sebagai makhluk sosial kan harus bisa berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, untuk menunjang karirnya kita nanti gitu. Iya, bener banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di dunia masih berkecimpung di dunia perkuliahan, kita nggak harus terlalu fokus sama naikin IPK, Bu ya. Jadi kita juga harus belajar berorganisasi, karena organisasi juga salah satu wadah buat mengasah soft skill kita, karena nanti di dunia pekerjaan kita dilatih untuk belajar berbicara, belajar berorganisasi, bener banget, manajemen waktu. Kayak ibunya kemarin kan waktu S2 ya, harus kuliah juga, harus mengajar juga, bener banget. Menarik banget nih Bu. Terus yang selanjutnya nih pertanyaan, kalau di organisasi BEM sekarang itu kan ada UKM Bu ya, UKM yang sekarang hidup lagi, UKM kewirausahaan. Itu kan salah satu statement yang nyambung sama STIE. Itu tanggapan Ibu gimana sih untuk mengajak teman-teman biar gabung sama UKM kewirausahaan, karena kan menarik banget belajar berwirausaha, belajar buka bisnis sendiri gitu kan. Karena jadi bos untuk usaha sendiri kan lebih enak. Lebih enak. Manage waktu, nggak terkekang juga gitu teman-teman. Sebenarnya ini berangkat dari visi dan misinya STIE Satya Dharma ya, itu tujuan utamanya kan menciptakan wirausahawan berjiwa spiritual dan bernilai-nilai spiritual. Jadi sudah seharusnya kita memang menekankan di sana aspek kewirausahaan. Jadi dari sanalah kita berangkat mendirikan UKM kewirausahaan. Jadi mahasiswa itu bisa belajar praktiknya berwirausaha di sana. Salah satunya kita ketika ada kegiatan, kayak waktu ini kan ada Gema UKM Buleleng. Iya benar banget ya. Kita Gema UKM Buleleng, kita ikut di sana mendirikan stand selama 2 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Itu kita ikut serta di sana menampilkan UMKM yang dimiliki oleh mahasiswa STIE. Bener banget. Jadi UKM kewirausahaan sekarang udah mulai hidup juga Bu ya, di kampus, terus udah ikut yang seperti Ibu tadi bilang, kita udah mulai keluar biar lebih ditauin lagi kalau misalnya di STIE juga ada UKM kewirausahaan. Dan juga ada pebisnis muda juga kan di STIE. Salah satu lagi yang perlu Ibu informasikan, saat ini kampus kita sudah mulai merintis inkubator bisnis. Mantap sekali. Dari kapan Bu? Kalau boleh tahu mulai sudah berjalan. Sudah sedang diproses. Itu sudah mulai berjalan. Itu sudah yang nanti bakal bersinergi dengan UKM kewirausahaan. Mantap banget. Ayo teman-teman sekarang ikut UKM kewirausahaan, karena kampus kita baru merilis dan pastinya akan hidup dan berkembang seterusnya. Menjadi pebisnis itu lebih enak karena kita jadi bos untuk usaha kita sendiri. Oke Bu, sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, sungguh menarik ya perbincangannya tentang dosen dan juga mahasiswa. Selanjutnya mungkin Ibu bisa sampaikan quotes bagi teman-teman terkait dengan hal yang tadi, mungkin bisa jadi dorongan, motivasi untuk yang lain. Ya, satu hal yang saya pegang sampai saat ini, mari kita berproses, belajar dari filosofi pohon, mungkin akarnya pahit tapi buahnya manis. Mantap sekali. Oke Bu, karena sudah di penghujung, kita salam bareng slogannya From Small to Big. Saya pimpin Bu ya. Podcast Satya Dharma, From Small to Big.